Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Dan kebenaran yang kita ketahui bersama ini akan memerdekakan setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema pesan dari salib Kristus. Ada pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kita umatnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Pesan yang pertama yaitu saving love, yaitu kasih yang menyelamatkan. Kita baca dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, di situ firman Tuhan mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat ini begitu populer di kalangan orang Kristen. Dan pengorbanan Yesus mengingatkan setiap kita akan kasih-Nya yang menyelamatkan. Kematiannya adalah harga yang harus Tuhan bayar agar dosa kita dihapuskan dan mendapatkan keselamatan yang kekal. Kasih-Nya diberikan kepada kita secara cuma-cuma, namun bukan murahan. Kita menerimanya dengan gratis, bukan karena hal itu tidak berharga. Ada harga yang mahal yang harus dibayar, yaitu darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Kasih Tuhan menyelamatkan setiap kita. Pesan yang kedua yaitu penderitaan. Ketika Ia dicaci, dimaki, Ia tidak membalas dengan makian dan cacian. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkan kepada Bapa. Ia menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Sebab salib Kristus mengingatkan setiap kita akan penderitaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ia diam seperti domba yang dibawa kepada pengiringan, bukan karena Ia pasrah, tetapi karena Ia taat. Bukan karena tidak sanggup melawan, tetapi Ia memilih untuk tidak melawan. Ia menderita bukan karena kesalahan yang Ia lakukan, tetapi karena kasih-Nya kepada kita dan ketaatannya kepada Bapa di surga. Jika Yesus saja menderita, apalagi kita yang mengikuti Dia akan mengalami banyak penderitaan. Pesan yang ketiga yaitu penyangkalan diri. Markus 8 ayatnya yang ke-34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku." Apa maksud dari menyangkal diri? Menyangkal diri ini adalah lebih memilih melakukan kehendak Tuhan daripada melakukan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan contohnya kita menahan diri untuk menonton dan bermain media sosial demi kita untuk bersaat teduh. Apakah aktif di media sosial itu adalah dosa? Tentu saja tidak. Tetapi saat kita memilih untuk kita mengesampingkan keinginan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, saat itu kita sedang menyangkal diri kita. Yesus menyangkal diri dengan melakukan kehendak Bapa di atas kehendak-Nya. Ia minum cawan yang tidak ingin Dia minum. Ia rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Pesan yang keempat yaitu pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan, di sini kita melihat bahwa pengorbanan Kristus itu dilakukan tidak terhitung bagi setiap kita. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia pemilik alam semesta. Dan Dia mengorbankan dirinya bagi kita saat kita masih menjadi musuhnya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan mau untuk kita mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, yaitu dengan cara hidup yang kudus, yang benar di hadapan Allah. Itulah ibadah yang sejati, itulah ibadah yang Tuhan inginkan. Pesan yang kelima yaitu pelayanan atau service. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Matius 20 ayatnya yang ke-28. Di dalam Alkitab kita bisa melihat sepanjang hidupnya Tuhan, Dia melayani, Dia mengajar, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia mengusir setan, bahkan Dia memberikan banyak
makan bagi banyak orang. Dia mengasihi dan dia memberi pengaruh dalam setiap orang yang dia sentuh. Kematian Yesus di kayu salib ini memberikan pesan yang sangat penting bagi kita untuk kita melakukannya. Pertanyaannya, sudahkah kita merespon secara serius pengorbanan Kristus bagi setiap kita? Tuhan Yesus mau kita hidup mengikuti jejaknya dan melakukan 5 hal ini untuk kita hidup bagi Dia dan bagi sesama. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan setiap kita, membuka mata rohani kita untuk kita benar-benar menghargai pengorbanan Kristus. Melalui pesan Tuhan di pagi ini kita mau mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Kita hidup untuk Tuhan dan kita hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Biarlah kasih karunia-Nya memampukan setiap kita untuk melakukan kehendak-Nya, dan kita hidup sebagai anak-anak Allah yang mengejar perkenan-Nya, hidup di dalam kebenaran-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Immanuel.